Assalamualaikum, teman-teman penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang di channel Ternyata Mudah, tempat berbagi kisah inspiratif penuh hikmah. Hari ini, saya akan menceritakan Kiai Papua dihukum mati, tapi inilah yang terjadi setelahnya. Kisah ini akan membuat semua orang terkejut dan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam mari kita tuliskan selawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat itu menjadi saksi dan membawa syafaat di akhirat kelak. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam. Sekarang mari kita simak kisah lengkapnya. Di pedalaman Papua, di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang pria bernama Abdullah Wonda duduk bersila di dalam rumah kayunya. Malam itu, hanya lampu minyak yang menerangi ruangan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan di luar sana. Abdullah Wonda, yang dulu dikenal sebagai Yohanes Wonda, terlahir dalam keluarga Kristen yang taat. Ia tumbuh di antara suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan pemberani. Namun, takdir membawanya pada perjalanan yang berbeda. Beberapa tahun lalu, ia meninggalkan desanya, merantau jauh hingga ke kota untuk mencari ilmu. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang dai yang mengajarkannya tentang Islam. Perbincangan demi perbincangan menanamkan benih keimanan dalam hatinya, hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memilih nama baru, Abdullah Wonda. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ia menghadapi tentangan dari keluarga dan sahabatnya. Namun, semakin besar cobaan yang ia hadapi, semakin kuat keimanannya. Ia pergi menuntut ilmu agama hingga ke pelosok negeri, mendalami ajaran Islam, dan akhirnya kembali ke Papua sebagai seorang kiai yang ingin menyebarkan kebaikan. Tapi, tanah kelahirannya tak lagi ramah seperti dulu. Di desa tempat ia tinggal, ada sekelompok pria bersenjata yang merasa terancam dengan kehadirannya. Mereka melihat dakwahnya sebagai ancaman. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianat yang telah meninggalkan keyakinan lamanya. Hari demi hari, desas-desus mulai menyebar. Bisikan-bisikan kebencian semakin nyaring terdengar. Malam itu, Abdullah Wonda duduk di atas sajadahnya. Bibirnya bergetar mengucapkan doa. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang mengintai. Di luar rumahnya, di balik gelapnya pepohonan, beberapa pasang mata tengah mengawasi. Suara dedaunan yang bergesekan dengan angin terdengar samar. Langkah-langkah kaki yang nyaris tak terdengar bergerak mendekat. 5 pria bersenjata mengendap-endap. Mata mereka tajam penuh kebencian. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Suaranya penuh amarah. Jangan sampai dia lolos. Kita tangkap malam ini juga. Abdullah Wonda merasakan sesuatu yang ganjil. Hatinya tiba-tiba gelisah. Ia menutup mushaf di tangannya, menarik napas dalam. Beberapa detik kemudian, suara keras menggema di udara. Brak, brak, brak. Pintu rumahnya digedor dengan kasar. Suara berat dari luar terdengar mengancam. Buka pintu sekarang juga. Detik itu, waktu terasa berhenti. Mata Abdullah Wonda menatap pintu yang bergetar akibat hentakan dari luar. Ia tahu, ini bukan sekadar tamu malam biasa. Darahnya berdesir, tapi hatinya tetap teguh. Dengan tenang, ia bangkit dari duduknya, melangkah menuju pintu. Namun, sebelum tangannya sempat meraih gagang, pintu itu didobrak dengan paksa. Duar. 5 pria bertubuh kekar menerobos masuk, senjata terhunus, mata mereka memancarkan kebencian yang membara. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, melangkah maju dan menatap Abdullah Wonda dengan dingin. Kau ditangkap. Abdullah Wonda tidak melawan. Ia tahu, tak ada gunanya melawan dalam situasi ini. Dengan suara tenang, ia bertanya, "Apa alasan kalian menangkap saya?" Pria itu menyeringai, lalu mendengus kasar.
Kau telah mencemari tanah ini dengan ajaranmu. Kau telah mengkhianati keyakinan leluhur kita." Hati Abdullah Wanda bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesedihan. Ia ingin menjelaskan, ingin berbicara, tapi tak ada waktu. Mereka mencengkeram tangannya, mengikatnya ke belakang, lalu menyeretnya keluar rumah. Langit malam semakin gelap. Bulan tertutup awan tebal. Udara dingin menusuk kulit, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Langkah mereka cepat, menyeret Kiai Abdullah lebih dalam ke dalam hutan. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Gelapnya malam menyelimuti hutan lebat Papua. Langkah kaki para pria bersenjata berderap cepat, menyeret Kiai Abdullah Wanda semakin jauh dari desanya. Tangan Kiai itu terikat erat di belakang punggungnya. Napasnya memburu, tetapi hatinya tetap kokoh. Di atas sana, bulan masih bersembunyi di balik awan, menyisakan hanya sedikit cahaya untuk menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Di kejauhan, suara lolongan anjing hutan menggema, bercampur dengan suara jangkrik yang semakin nyaring. "Kita harus cepat," ujar salah satu pria bersenjata dengan nada mendesak. "Aku tidak suka tempat ini, terlalu dekat dengan hutan terlarang," sahut yang lain dengan nada gelisah. Pemimpin kelompok itu menoleh tajam. "Jangan banyak bicara. Kita bawa dia ke tempat eksekusi dan selesaikan urusan ini sebelum fajar." Mendengar itu, Kiai Abdullah hanya bisa menghembuskan napas perlahan. Ia tahu mereka telah menetapkan vonis atas dirinya. Namun, ia tetap berzikir dalam hati, menyebut nama Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Mereka terus melangkah. Udara di dalam hutan semakin lembab dan dingin. Hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ada cerita yang beredar di kalangan masyarakat bahwa tempat ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Salah satu pria bersenjata mulai merasa gelisah. Ia melirik ke kanan dan kiri, seakan merasakan sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Apa kalian mendengar itu?" bisiknya. "Diam. Jangan mulai omong kosong di sini," bentak pemimpinnya. Tapi memang ada sesuatu. Dedaunan bergesekan, angin bertiup aneh, seolah ada yang bergerak di antara pepohonan. Hutan yang tadinya dipenuhi suara serangga tiba-tiba menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Kiai Abdullah ikut merasakan perubahan itu. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia yakin ini bukan kebetulan. Langkah mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar. Akar-akarnya menjalar ke segala arah. "Ini tempatnya," ujar pemimpin kelompok itu. "Ikat dia di sini." Dengan kasar, dua orang anak buahnya mendorong Kiai Abdullah hingga jatuh tersungkur ke tanah. Mereka menarik tubuhnya ke arah batang pohon dan mengikatnya kuat-kuat dengan tali besar. "Kau akan dieksekusi saat fajar menyingsing," ucap pemimpin mereka dengan dingin. "Anggap saja ini hukuman bagi pengkhianat seperti dirimu." Kemudian, mereka tertawa, tawa penuh kemenangan yang menusuk telinga. Namun, Kiai Abdullah tetap tenang. Ia menundukkan kepala, menggumamkan doa dalam hati. Ia tahu, ajalnya bisa saja datang kapan saja. Tapi ia juga tahu, Allah tidak akan membiarkan sesuatu terjadi tanpa hikmah di baliknya. Malam semakin larut. Para pria bersenjata beristirahat di sekitar pohon, sementara Kiai Abdullah tetap terikat. Tubuhnya mulai lelah, tetapi pikirannya tetap sadar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dedaunan yang semula diam kini bergerak liar, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Salah satu pria bersenjata yang sedang berjaga berdiri dengan gelisah. "Apa-apaan ini?" bisiknya. Angin semakin kuat, hingga ranting-ranting pohon mulai bergoyang dengan hebat. Dari kejauhan, terdengar suara aneh. Suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang sedang bergerak di dalam bumi. Lalu, suara itu semakin mendekat. Salah satu pria bersenjata menoleh ke arah hutan, matanya membelalak ketakutan. "Astagfirullah," teriaknya. "Aku melihatnya lagi." Pemimpin mereka beranjak berdiri dengan wajah penuh kemarahan.
"Apa yang kau bicarakan?" Namun saat ia menoleh, wajahnya mendadak pucat. Di antara pepohonan, berdiri sosok tinggi berjubah putih. Tubuhnya bersinar samar dalam gelap. Tatapan matanya tajam menusuk, seakan menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Para pria bersenjata yang tadinya penuh percaya diri kini bergetar ketakutan. Beberapa mulai mundur, sementara yang lain terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. "Mustahil," gumam salah satu dari mereka. Angin semakin kencang. Dedauan beterbangan. Langit yang tadi hanya gelap kini terlihat seperti bergetar. Sosok berjubah putih itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya begitu nyata. Saat itu juga, salah satu dari mereka kehilangan kendali. "Aku tidak mau mati di sini," teriaknya sebelum berlari masuk ke dalam hutan, mengabaikan perintah pemimpinnya. Yang lain mulai mengikuti. Beberapa bahkan jatuh tersandung akar pohon, tetapi mereka tetap bangkit dan terus berlari, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar kematian yang mengejar mereka. Pemimpin mereka masih berlutut, tubuhnya gemetar. Tangannya yang tadinya menggenggam senjata kini lunglai di sisinya. Di hadapannya, sosok berjubah putih itu masih diam, tetapi tatapan matanya terasa menembus jantungnya. "Kalian menangkap orang yang tidak bersalah." Suara itu bergema di udara, berat dan penuh wibawa. "Kalian menyiksa orang yang ingin menyebarkan kebaikan." Pemimpin kelompok itu tidak sanggup lagi menahan dirinya. Ia jatuh bersimpuh. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu, sosok berjubah putih itu mengangkat satu tangan. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, Kiai Abdullah Wonda masih terikat di pohon. Ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Angin berhembus pelan. Malam kembali sunyi. Apa yang baru saja terjadi? Hening menyelimuti hutan. Hanya suara dedaunan yang bergerak tertiup angin yang terdengar samar di antara pepohonan raksasa. Kiai Abdullah Wonda masih terikat di pohon. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya masih tajam. Peristiwa barusan masih melekat dalam benaknya. Sosok berjubah putih yang muncul dari kegelapan, tatapan tajamnya yang membuat para pemberontak lari ketakutan, dan suara yang bergema penuh wibawa. Siapa dia? Angin berhembus lagi, kali ini lebih lembut, seolah membisikkan sesuatu. Lalu, tali yang mengikat tubuhnya perlahan melonggar. Mata Kiai Abdullah melebar. Ia mencoba menarik tangannya, dan benar saja, simpul yang tadi mengikatnya erat kini terlepas begitu saja. Tangannya bebas. Dengan sisa tenaga, ia melepaskan tali di kakinya, lalu bersandar di batang pohon, mengatur napasnya yang tersengal. "Subhanallah," bisiknya. Namun, ia tidak bisa berdiam lama. Para pemberontak mungkin saja kembali. Dengan sisa tenaga, ia berdiri, kakinya masih lemas setelah lama terikat. Matanya menatap ke dalam hutan yang gelap. Satu-satunya pilihan adalah pergi dari sini, sebelum fajar menyingsing. Ia melangkah perlahan, mengikuti nalurinya. Di sekelilingnya, hutan terasa hidup. Suara dedaunan yang bergesekan, suara burung malam yang terbang ketakutan, serta desir angin yang terus mengitari tubuhnya. Ia terus berjalan, tapi di dalam pikirannya, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sosok yang menyelamatkannya tadi? Langkahnya semakin cepat. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa kembali ke desa. Terlalu berbahaya. Para pemberontak mungkin masih mengawasi tempat itu. Satu-satunya cara adalah mencari tempat aman, tempat di mana ia bisa bersembunyi dan menyusun rencana. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, ada banyak. Kiai Abdullah menahan napas. Matanya menajam, mencari tempat untuk bersembunyi. Suara itu semakin dekat. Dari balik semak-semak, beberapa sosok muncul. 3 orang pria dengan tangan terikat dan wajah penuh luka lebam. Mereka juga tahanan. Salah satu dari mereka menatap Kiai Abdullah dengan mata penuh keterkejutan. "Antum, bagaimana bisa bebas?"
Kiai Abdullah tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tajam, lalu segera membungkuk dan melepaskan ikatan mereka satu persatu. "Kita harus pergi dari sini," ucapnya lirih. Salah satu pria mengangguk cepat. "Kami juga ditangkap oleh mereka. Kami diculik dari desa yang berbeda." Sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara teriakan dari kejauhan terdengar. Mereka kabur. Para pemberontak telah kembali. Jantung mereka berdegup kencang. Tak ada waktu untuk berpikir. "Lari!" bisik Kiai Abdullah. Lalu ia bergegas berlari ke dalam hutan bersama 3 pria lainnya. Mereka berlari menembus semak-semak, menyusuri akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Nafas mereka memburu, tapi mereka tidak bisa berhenti. Di belakang, suara langkah kaki para pengejar semakin mendekat. "Hentikan mereka!" teriak seorang pemberontak. Tiba-tiba, sebuah tembakan meletus. Dor! Peluru menghantam batang pohon tepat di samping mereka. Salah satu pria hampir terjatuh, tetapi Kiai Abdullah segera menarik tangannya, membantunya bangkit. "Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi," seru salah satu pria. Namun, hutan ini luas. Tidak ada tempat untuk lari. Lalu, dari kejauhan, suara gemuruh terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, tetapi suara air yang mengalir deras. "Mungkin ada sungai di depan," ujar salah satu pria. Kiai Abdullah mengangguk cepat. "Cepat, ke sana!" Mereka mengubah arah, berlari ke arah suara air tersebut. Langkah mereka semakin cepat, dan benar saja, di depan, di antara pepohonan yang lebat, terbentang sebuah sungai besar dengan arus deras. Airnya begitu kuat, berwarna kehitaman di bawah cahaya bulan yang redup. Mereka berhenti di tepi sungai, terengah-engah. "Kita tidak bisa menyeberang, arusnya terlalu deras," kata salah satu pria dengan napas terputus-putus. "Jika kita tinggal di sini, mereka akan menangkap kita," sahut pria lainnya. Dari belakang, suara langkah kaki para pengejar semakin dekat. Mereka terjebak. Mereka saling berpandangan. Tidak ada pilihan lain. "Kita harus melompat," ujar Kiai Abdullah dengan penuh keyakinan. "Tapi arusnya terlalu kuat." Salah satu pria tampak ragu. Namun Kiai Abdullah menatap sungai itu dengan dalam. Ia mengangkat tangannya, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, tunjukkanlah jalan MU." Dan saat itu juga, sesuatu yang mustahil terjadi. Bagian tengah sungai yang tadinya deras, tiba-tiba menjadi lebih tenang. Arus air di jalur tertentu mulai melemah, menciptakan sebuah jalur sempit yang tampak cukup aman untuk dilewati. Semua orang menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. "Ini, bagaimana bisa?" bisik salah satu pria. "Jangan banyak tanya. Ini kesempatan kita," seru Kiai Abdullah. Tanpa berpikir panjang, mereka segera melangkah ke dalam sungai, mengikuti jalur yang tenang itu. Air terasa dingin menusuk kulit mereka, tetapi mereka terus berjalan. Dari belakang, para pemberontak tiba di tepian sungai dan melihat mereka menyeberang. "Mereka ada di sana," teriak salah satu dari mereka. Beberapa pria bersenjata segera mengangkat senapan mereka, bersiap menembak. Namun, sebelum peluru bisa ditembakkan, angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Langit kembali bergetar, dan sungai yang tadi tenang, mendadak kembali menjadi deras. Gelombang besar muncul tiba-tiba, menghantam tepian sungai dengan kekuatan dahsyat. Para pemberontak yang berdiri di pinggir sungai langsung terdorong ke belakang, sebagian terpental dan jatuh ke tanah. "Apa ini?" teriak salah satu dari mereka. Namun, di tengah derasnya arus, Kiai Abdullah dan 3 pria lainnya telah berhasil mencapai sisi seberang. Mereka segera merangkak naik ke daratan. Tubuh mereka basah kuyup, tetapi mereka selamat. Mereka menoleh ke belakang. Para pemberontak masih berusaha bangkit dari tanah, tetapi arus sungai yang kembali ganas membuat mereka tidak mungkin untuk menyeberang. Mereka sudah aman. Mereka berhasil melarikan diri dari hutan maut. Air sungai masih bergejolak di belakang mereka,
menghantam bebatuan dan akar-akar pohon yang mencuat dari tepian. Kiai Abdullah Wonda dan 3 pria lainnya berdiri terengah-engah di sisi lain sungai. Tubuh mereka basah kuyup, tetapi mereka masih hidup. Mereka saling berpandangan, napas tersengal, mata mereka masih dipenuhi keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. "Aku tidak percaya. Sungai itu tiba-tiba berubah," gumam salah satu pria dengan suara gemetar. "Itu bukan kebetulan," sahut yang lain. "Allah pasti melindungi kita." Kiai Abdullah tetap diam, tetapi dalam hatinya, ia mengamini kata-kata itu. Ia telah melihat banyak keajaiban dalam hidupnya, tetapi yang terjadi barusan adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Suara dari seberang sungai masih terdengar. Para pemberontak berteriak marah, mencoba mencari cara untuk menyeberang, tetapi arus deras membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa. "Kita tidak bisa berlama-lama di sini," ujar Kiai Abdullah akhirnya. "Mereka mungkin akan mencari jalan lain untuk mengejar kita." Pria tertua di antara mereka, yang memperkenalkan dirinya sebagai Simon, mengangguk cepat. "Aku tahu satu tempat, sebuah desa kecil di dalam hutan. Tapi jalan ke sana tidak mudah. Lebih baik kita terus berjalan daripada menunggu mereka menemukan kita," ujar pria lain yang bernama Timo. Tanpa menunda waktu lagi, mereka segera melangkah masuk lebih dalam ke dalam hutan. Jalanan setapak yang mereka lalui semakin sulit, dengan akar-akar pohon menjulur kemana-mana, membuat setiap langkah terasa berat. Langit mulai meredup. Hutan yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara-suara burung malam yang berterbangan di antara pepohonan. Di setiap sudut, bayangan hitam dari pepohonan menciptakan ilusi seolah mereka sedang diawasi. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Timo pelan. "Tenanglah," sahut Simon. "Kita hampir sampai." Namun, saat mereka berjalan semakin dalam, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Angin bertiup, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di kejauhan, terdengar suara siulan panjang yang samar. Mereka berhenti. "Apa itu?" bisik salah satu pria, matanya menelusuri kegelapan di antara pepohonan. Simon menelan ludah. "Aku pernah mendengar cerita tentang tempat ini. Ada sesuatu yang tinggal di dalam hutan ini." "Jangan mulai dengan cerita itu," sahut Timo. Namun sebelum mereka bisa melangkah lagi, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan suara binatang, bukan pula suara angin, tetapi suara langkah kaki berat. Kiai Abdullah segera beristighfar dalam hati. Ia menatap ke arah suara itu, mencoba mencari tahu siapa atau apa yang sedang mengawasi mereka. Kemudian, dari balik pohon raksasa, muncul sesosok pria bertubuh kekar, berkulit gelap, dengan tombak di tangannya. Matanya menatap mereka dengan tajam. Wajahnya penuh goresan hitam dari arang, memberi kesan mengerikan di bawah cahaya bulan yang samar. "Siapa kalian?" tanyanya dengan nada curiga. Simon segera melangkah maju, mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berniat jahat. "Kami pelarian dari kelompok bersenjata," jawabnya dengan suara rendah. "Kami butuh tempat untuk bersembunyi." Pria bertombak itu menatap mereka lekat-lekat, seolah menilai apakah mereka berbicara jujur atau tidak. Hening sejenak. Lalu, pria itu mengangguk pelan dan memberi isyarat dengan kepalanya. "Ikut aku." Tanpa banyak pilihan, mereka mengikuti pria itu masuk lebih dalam ke dalam hutan. Beberapa menit berjalan, mereka mulai melihat sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Sebuah desa kecil, dengan rumah-rumah kayu yang berdiri di atas panggung, diterangi oleh obor-obor yang menyala di sepanjang jalan. Di tengah desa, tampak beberapa orang pria dan wanita yang menghentikan aktivitas mereka, menatap ke arah mereka dengan penuh kewaspadaan. Pria bertombak itu memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Lalu, dari salah satu rumah terbesar, keluarlah seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Matanya langsung tertuju pada Kiai Abdullah. "Kau bukan berasal dari sini," katanya dengan suara berat. Kiai Abdullah menundukkan kepala sedikit, tanda hormat.
Saya hanya seorang pendakwah yang ingin menyebarkan kebaikan. Pria tua itu diam sejenak, lalu melirik Simon. Kau membawanya ke sini? Kau tahu tempat ini seharusnya tidak boleh dimasuki orang luar. Simon menelan ludah. Kami tidak punya pilihan lain. Kepala suku. Para pemberontak mengejar kami. Kepala suku itu menghela napas panjang, lalu menatap Kiai Abdullah lagi. Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang berbeda. Kiai Abdullah tetap diam. Baiklah, kepala suku akhirnya berkata, kalian boleh tinggal sementara. Mereka semua menarik napas lega. Namun sebelum mereka bisa melangkah masuk ke desa, kepala suku berkata satu hal lagi. Tapi ada satu hal yang harus kalian ketahui. Suaranya terdengar lebih rendah, hampir berbisik. Tempat ini bukan hanya sekadar tempat persembunyian. Di balik keheningannya, ada sesuatu yang telah lama tinggal di sini. Sesuatu yang tidak boleh diganggu. Kiai Abdullah menatap pria tua itu. Hatinya berdesir. Apa maksud dari kata-kata itu? Malam semakin larut di desa tersembunyi itu. Obor-obor kecil yang terpancang di sepanjang jalan setapak mulai redup. Hanya menyisakan cahaya temaram yang menari di antara bayangan pepohonan. Kiai Abdullah Wonda dan 3 pria lainnya duduk di dalam sebuah rumah kayu sederhana, menunggu keputusan kepala suku. Di luar, beberapa penduduk desa masih berdiri berjaga, menatap mereka dengan penuh waspada. Ada sesuatu di desa ini yang terasa berbeda. Heningnya bukan hening biasa, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik sunyi. Kepala suku, pria tua berambut panjang itu, duduk di hadapan mereka. Ia mengamati wajah Kiai Abdullah dengan seksama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah. Kau bukan orang biasa, ujarnya. Aku bisa merasakannya. Kiai Abdullah menatapnya dalam-dalam, tetapi tetap diam. Kepala suku menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Dulu, ada orang sepertimu yang datang ke sini. Seorang pendakwah. Tapi dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Hening menyelimuti ruangan. Pendakwah? Tanya Kiai Abdullah akhirnya. Kepala suku mengangguk. Dia datang dengan niat baik. Tapi ada yang tidak menyukainya. Bukan manusia, sesuatu yang lain. Suara kepala suku terdengar lebih lirih. Kau tahu legenda tentang hutan ini? Kiai Abdullah tetap diam. Ia menunggu pria tua itu melanjutkan. Hutan ini bukan hutan biasa, ujar kepala suku. Orang-orang yang masuk tanpa izin, mereka tidak pernah kembali. Simon, pria yang tadi menolong mereka, menelan ludah. Apa maksudmu, kepala suku? Pria tua itu menatap ke arah luar, seakan memastikan bahwa tidak ada yang mendengar percakapannya. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, di dalam hutan ini, ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang sudah ada sejak lama. Ia tidak suka orang luar. Dan ketika ia marah, kepala suku berhenti sejenak. Matanya menatap langsung ke dalam mata Kiai Abdullah. Dia akan mengambil nyawa siapa saja yang melanggar batasnya. Suasana di dalam ruangan mendadak dingin. Kiai Abdullah tidak gentar. Jika memang ada sesuatu yang menguasai hutan ini, lalu bagaimana penduduk desa bisa tetap hidup di sini? Kepala suku tersenyum kecil, tetapi matanya tetap serius. Karena kami menghormatinya. Kami tidak pernah melewati batas. Kami tidak pernah mengusiknya. Dan yang paling penting, kami tidak pernah mengajaknya berperang. Hening kembali menyelimuti ruangan. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara siulan panjang. Semua orang langsung menoleh. Wajah kepala suku berubah tegang. Mereka datang. Kiai Abdullah mengernyit. Siapa? Sebelum kepala suku sempat menjawab, suara-suara langkah kaki terdengar dari luar. Para pemberontak telah menemukan desa ini. Seorang pria penjaga berlari masuk. Napasnya memburu. Mereka datang dari sisi timur. Ada banyak.
Kepala suku segera berdiri. Cepat, sembunyikan mereka. Simon, Timo, dan pria lain segera berdiri, tetapi Kiai Abdullah tetap diam. Kita tidak bisa terus bersembunyi, ucapnya. Mereka akan menemukan kita cepat atau lambat. Kepala suku menatapnya dalam. Jika kau tetap di sini, mereka akan membunuhmu. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara bentakan. Kami tahu kalian bersembunyi di sini. Suara itu bergema di seluruh desa, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Lalu, tanpa peringatan, sebuah letusan terdengar. Dor! Salah satu obor di tengah desa jatuh dan terbakar. Api mulai merambat ke tanah, menerangi wajah-wajah penduduk yang dipenuhi ketakutan. Para pemberontak mulai masuk. Mereka membawa senjata. Mereka tidak akan membiarkan Kiai Abdullah pergi begitu saja. Dan malam yang tenang itu berubah menjadi malam penuh ketegangan. Api dari obor yang terjatuh menjilat tanah kering, menyebarkan cahaya oranye yang berkilauan di tengah malam yang semakin mencekam. Bayangan-bayangan menari di dinding rumah kayu desa, menciptakan ilusi yang mengerikan. Di tengah lingkaran cahaya itu, para pemberontak berdiri dengan senjata siap di tangan. Mata mereka menyapu desa dengan tatapan buas, mencari Kiai Abdullah Wonda yang mereka yakini bersembunyi di antara penduduk. "Keluarlah!" teriak salah satu pemimpin mereka. "Jika kalian melindungi pengkhianat itu, maka kalian semua akan menjadi musuh kami." Desa terdiam. Penduduk yang tadinya bersiap mengungsi kini berdiri membatu, takut bersuara. Dari dalam rumah, Kiai Abdullah mengawasi dari celah jendela. Ia melihat jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Setidaknya ada 20 orang bersenjata. "Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung," bisik Simon dengan wajah tegang. "Kita tidak perlu melawan," sahut Kiai Abdullah tenang. "Tapi kita juga tidak bisa menyerahkan diri begitu saja." Kepala suku yang duduk di sudut ruangan menghela napas berat. "Kau harus pergi sebelum desa ini menjadi medan perang." "Tidak," Kiai Abdullah menggeleng. "Mereka tidak hanya menginginkanku. Mereka ingin membuat siapapun yang mendukungku menderita." Timo mengepalkan tangan. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Sebelum ada yang bisa menjawab, suara dari luar semakin keras. "Sampai hitungan ketiga, kami akan membakar tempat ini," teriak salah seorang pemberontak. Penduduk desa mulai berbisik cemas. Ketakutan merayapi wajah mereka. Lalu, pemimpin pemberontak mengangkat tangan. 1. Kiai Abdullah menarik napas dalam. 2. Tangannya mengepal. Seketika angin berhembus kencang. Begitu kuatnya hingga api yang tadi mulai menyebar langsung padam. Obor-obor yang menyala di tangan para pemberontak terlempar dari genggaman mereka. Pepohonan di pinggir desa bergoyang hebat, menimbulkan suara gemerisik yang tajam. Lalu, suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menusuk. Para pemberontak saling berpandangan. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Lalu terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Bum, bum, bum. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang besar. Salah satu pemberontak yang berdiri di dekat pohon tiba-tiba tersentak. Matanya membelalak lebar. Tubuhnya bergetar hebat. "Di belakang kita," bisiknya dengan suara tercekat. Semua kepala menoleh ke arah hutan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah sosok tinggi menjulang, berdiri diam di antara pepohonan. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi tubuhnya bercahaya samar, seperti bayangan yang terbuat dari kabut putih. Matanya, 2 titik merah menyala dalam kegelapan. Anggota tubuhnya terlalu panjang untuk manusia biasa. Udara mendadak terasa lebih dingin. Salah satu pemberontak yang melihatnya langsung jatuh terduduk. "Astagfirullah. Makhluk apa ini?"
Sosok itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya terasa begitu nyata. Dan kemudian, terdengar suara. Sebuah suara berat, dalam, tetapi bergema ke seluruh desa. Pergilah. Suara itu seperti petir yang mengguncang tanah. Sebagian pemberontak langsung berlari tanpa menoleh, meninggalkan senjatanya begitu saja. Yang lainnya terpaku di tempat. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar tak mampu bergerak. Pemimpin mereka, satu-satunya yang masih bertahan, menatap makhluk itu dengan penuh ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara gemetar. Lalu, dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya angin malam yang kembali berhembus pelan. Pemimpin pemberontak jatuh tersungkur, tangannya gemetar, nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke sekeliling. Semua anak buahnya sudah melarikan diri. Ia sendirian. Ia menoleh ke arah Kiai Abdullah, yang kini telah keluar dari rumah bersama penduduk desa. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan Kiai Abdullah, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya ketenangan. Pemimpin pemberontak menelan ludah. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia bangkit perlahan, berbalik, dan berjalan menjauh dari desa, menyusul anak buahnya yang telah kabur lebih dulu. Mereka tidak akan kembali lagi. Hening. Angin malam kembali berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah. Penduduk desa saling berpandangan, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Simon, Timo, dan kepala suku menatap Kiai Abdullah dengan penuh pertanyaan. "Apa yang baru saja kita lihat?" tanya Simon dengan suara pelan. Kiai Abdullah hanya menghela napas dalam, lalu menatap langit. "Allah Maha Besar," ucapnya pelan. Dan malam yang tadinya dipenuhi ancaman, kini kembali menjadi malam yang sunyi. Tetapi, dalam hati Kiai Abdullah, ia tahu, ini belum selesai. Malam kembali sunyi, tetapi hawa di desa itu belum benar-benar tenang. Penduduk masih terdiam di tempat mereka berdiri, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kiai Abdullah Wonda mengalihkan pandangannya ke hutan, ke tempat di mana sosok berjubah putih yang bercahaya tadi muncul. Siapa dia? Mengapa ia melindungi mereka? Ataukah ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Simon, yang masih berdiri di sampingnya, mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi aku yakin ini bukan sesuatu yang biasa." Kepala suku melangkah maju, suaranya berat. "Aku sudah bilang, tempat ini bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang menjaga tanah ini, sesuatu yang lebih tua dari kita semua." Penduduk desa mulai berbicara satu sama lain, saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kiai Abdullah tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana, matanya tetap memandangi hutan yang kini kembali gelap. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang masih menggantung. Keajaiban ini, untuk apa? Dan yang lebih penting, mengapa ia merasakan bahwa ini belum selesai? Pagi yang mengungkap rahasia. Matahari mulai naik di ufuk timur, mengusir dinginnya malam yang penuh ketegangan. Namun, meski cahaya fajar mulai menyelimuti desa, suasana masih terasa muram. Penduduk desa mulai membersihkan bekas-bekas pertempuran kecil semalam. Beberapa di antara mereka mengambil senjata yang ditinggalkan para pemberontak, sementara yang lain berkumpul membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kiai Abdullah duduk di beranda rumah kayu kepala suku. Matanya menatap ke arah sungai yang berkilauan diterpa sinar matahari. Simon duduk di sampingnya, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Kiai Abdullah tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini." Simon mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Aku ingin tahu, siapa yang menolong kita semalam?" jawab Kiai Abdullah. "Dan mengapa mereka melakukannya?" Hening sejenak. Lalu, kepala suku keluar dari dalam rumah, tatapannya tajam.
Kau ingin tahu kebenaran? Kiai Abdullah menoleh padanya. Kalau begitu, kau harus ikut denganku, ucap kepala suku. Simon dan Timo saling berpandangan, tetapi tidak berkata apa-apa. Kiai Abdullah berdiri. Kemana? Kepala suku menatapnya dalam-dalam. Ke tempat di mana semua ini dimulai. Menuju lembah terlarang. Perjalanan dimulai setelah matahari naik lebih tinggi. Bersama kepala suku, Kiai Abdullah, Simon, dan Timo berjalan menuju sebuah tempat yang disebut lembah terlarang. Penduduk desa memperingatkan mereka agar tidak pergi ke sana. Tetapi kepala suku tetap melanjutkan langkahnya, seolah sudah bersiap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka berjalan melewati jalur sempit di antara pepohonan raksasa, menyusuri sungai yang jernih, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah tanah lapang itu, berdiri sebuah batu raksasa yang permukaannya penuh dengan ukiran-ukiran tua. Kepala suku berdiri di depan batu itu, mengusap permukaannya dengan tangan kasar yang penuh pengalaman. Lama sebelum kita ada, katanya pelan, tanah ini sudah dihuni oleh mereka yang lebih dulu datang. Mereka yang hidup di antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Simon menelan ludah. Maksudmu, makhluk halus? Kepala suku menggeleng. Bukan sekadar makhluk halus. Mereka adalah penjaga tanah ini. Mereka tidak ingin diganggu, tetapi jika seseorang dalam bahaya, mereka akan muncul. Kiai Abdullah memperhatikan ukiran-ukiran di batu itu. Ada gambar manusia dengan jubah panjang. Ada pula sosok tinggi dengan mata bersinar. Lalu siapa yang datang tadi malam? Tanya Kiai Abdullah. Kepala suku menatapnya dengan dalam. Dialah penjaga yang sesungguhnya. Rahasia yang hampir terungkap. Kiai Abdullah masih menatap batu itu ketika angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Hutan di sekitar mereka berdesir, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Simon dan Timo menegang. Apa yang terjadi? Kepala suku tetap diam, tetapi matanya tak berkedip menatap batu itu. Lalu, tanpa peringatan, suara berat terdengar di udara. Suara yang dalam. Suara yang bergetar. Kalian telah datang ke tempat yang tidak seharusnya. Dada Kiai Abdullah bergetar. Suara itu bukan suara manusia. Simon mundur selangkah. Siapa itu? Timo mencengkeram tangannya. Aku rasa kita tidak sendirian. Lalu dari belakang batu besar itu, sosok berjubah putih kembali muncul. Ia berdiri diam, menatap mereka. Dan kali ini, mata Kiai Abdullah dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sosok itu bukan manusia biasa. Tubuhnya seperti bayangan bercahaya, tetapi ada bentuk wajah yang samar. Matanya bersinar tajam, penuh wibawa. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Kau sudah terlalu dekat dengan kebenaran." Angin berhembus semakin kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar batu raksasa itu. Udara terasa berat, seakan dipenuhi energi yang tak kasat mata. Kiai Abdullah Wonda berdiri tegak, menatap sosok berjubah putih yang kini semakin jelas di hadapannya. Sosok itu bukan manusia biasa. Matanya bercahaya, sorotnya tajam dan penuh wibawa. Tubuhnya tampak seperti kabut yang menyatu dengan udara di sekitarnya. Kau sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Suara sosok itu terdengar menggema di udara. Simon dan Timo langsung mundur beberapa langkah. Ketakutan. Kepala suku tetap diam, tetapi wajahnya tampak tegang. Kiai Abdullah tidak gentar. Ia mengatur napasnya, lalu bertanya dengan suara tenang, "Siapa kau sebenarnya?" Sosok berjubah putih itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah batu besar di tengah lembah, lalu kembali menatap Kiai Abdullah. "Aku adalah penjaga tanah ini," ucapnya akhirnya. "Aku adalah saksi dari semua yang terjadi, sejak sebelum manusia pertama menginjakan kaki di sini." Hening. Kiai Abdullah menatapnya dengan penuh tanya. "Apa maksudmu?" Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah batu besar yang penuh ukiran.
Lihatlah baik-baik, katanya. Kiai Abdullah melangkah mendekat. Tangannya menyentuh ukiran kasar di permukaan batu itu. Semakin ia perhatikan, semakin jelas ukiran itu menggambarkan sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi malam tadi. Ada gambar seorang pria berjubah, dikelilingi oleh sosok-sosok lain yang lebih kecil. Di atasnya, terukir bayangan besar dengan mata bercahaya, mirip dengan sosok yang muncul tadi malam. Simon menelan ludah. Apa maksudnya semua ini? Sosok berjubah putih itu menurunkan tangannya. Ini adalah kisah lama. Kisah tentang mereka yang datang sebelum kalian. Lalu, ia mulai berbicara. Legenda penjaga tanah ini. Lama sebelum desa ini berdiri, sebelum manusia pertama menjejakkan kaki di hutan ini, ada makhluk-makhluk yang lebih tua dari manusia. Mereka adalah penjaga keseimbangan, makhluk yang hidup di antara dua dunia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Manusia pertama yang datang ke tempat ini, mereka datang dengan niat baik. Mereka ingin menetap, ingin membangun kehidupan. Para penjaga itu membiarkan mereka tinggal, asalkan mereka tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Kepala suku menundukkan kepala. Kami telah mengetahui cerita ini sejak lama. Kami selalu berusaha menghormati batasan itu. Tapi ada yang melanggarnya, ucap Kiai Abdullah dengan suara rendah. Sosok berjubah putih itu mengangguk perlahan. Ya, ada manusia yang rakus, yang ingin menguasai lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka merusak tanah ini, mencemari keseimbangan yang telah dijaga selama berabad-abad. Suaranya berubah menjadi lebih dalam. Dan karena itulah, para penjaga turun tangan. Hening menyelimuti lembah. Sejak saat itu, siapapun yang datang dengan niat jahat akan menghadapi kemarahan mereka. Lanjutnya, Simon menggigit bibirnya. Jadi, yang terjadi tadi malam, itu adalah mereka. Sosok berjubah putih itu tidak menjawab secara langsung. Ia hanya menatap Kiai Abdullah dengan tajam. Dan kau, katanya pelan. Kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kiai Abdullah mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku telah mengawasimu sejak lama. Suara sosok itu terdengar lebih lirih. Kau bukan orang biasa. Kau telah memilih jalan yang berbeda dari leluhurmu. Dan kini kau telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar dakwah. Kiai Abdullah tetap diam. Para pemberontak yang mengejarmu bukan hanya membencimu karena keyakinanmu. Mereka takut pada apa yang kau bawa. Mereka takut pada kebenaran yang kau sebarkan. Timo menatap Kiai Abdullah dengan ragu. Apa maksudnya ini? Kepala suku menghela napas panjang. Mereka bukan hanya ingin membunuhnya. Mereka ingin menghapus pengaruhnya dari tanah ini. Mereka tahu bahwa selama dia masih hidup, harapan masih ada. Sosok berjubah putih itu melangkah mendekat. Kiai Abdullah bisa merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Aku akan memberimu pilihan, katanya. Pilihan. Kiai Abdullah menatapnya tajam. Ya, sosok itu mengangguk. Jika kau ingin pergi, aku bisa membuat mereka lupa tentang keberadaanmu. Aku bisa menghapus jejakmu dari tanah ini, dan kau akan aman. Simon dan Timo menatapnya dengan terkejut. Tapi, lanjut sosok itu, jika kau tetap tinggal, jika kau memilih untuk terus berjuang, maka kau harus bersiap menghadapi bahaya yang lebih besar. Hening. Semua mata kini tertuju pada Kiai Abdullah. Pilihan ada di tangannya. Jika ia pergi, ia akan selamat. Jika ia tetap tinggal, maka pertempuran ini belum selesai. Kiai Abdullah menatap sosok berjubah putih itu, lalu menarik napas dalam. Lalu dengan suara yang mantap, ia berkata, "Aku tidak akan pergi." Sosok berjubah putih itu menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Kalau begitu," katanya, "bersiaplah." Angin kembali berhembus kencang, menggetarkan pepohonan di sekitar mereka. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang.
Yang tersisa hanyalah sunyi. Dan di hati Kiai Abdullah, ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Angin yang tadinya berhembus kencang kini mereda, menyisakan keheningan yang mencekam di lembah itu. Kiai Abdullah Wonda berdiri tegap. Napasnya masih teratur setelah keputusan yang baru saja ia ambil. Ia tahu bahwa memilih untuk tetap tinggal berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa meninggalkan tempat ini berarti menyerah pada ketidakadilan. Simon menatapnya dengan ragu. "Apakah kau yakin dengan keputusan ini?" Kiai Abdullah menoleh padanya. "Keyakinanku sudah bulat. Aku tidak bisa pergi dan membiarkan mereka menghancurkan tempat ini. Jika para pemberontak ingin menguasai tanah ini, maka mereka harus melewati kita dulu." Kepala suku mengangguk pelan. Sorot matanya penuh penghormatan. "Kau telah memilih jalan yang sulit, tetapi kau tidak sendiri. Kami akan berdiri bersamamu." Timo menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita harus bersiap. Para pemberontak pasti akan kembali, dan kali ini, mereka tidak akan datang dengan jumlah sedikit." Kiai Abdullah mengangguk. "Kita harus mencari cara untuk bertahan." Mereka segera meninggalkan lembah dan kembali ke desa dengan langkah cepat. Langit mulai berubah warna, menandakan bahwa siang akan segera berganti dengan senja. Dan di tempat lain, jauh dari desa, para pemberontak sedang menyusun strategi mereka. Persiapan perang di markas pemberontak. Di tengah hutan yang lebat, di sebuah markas tersembunyi yang dikelilingi pagar kayu tinggi, puluhan pria bersenjata duduk mengelilingi meja panjang. Di ujung meja, duduk seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh luka. Matanya tajam, suaranya berat ketika ia berbicara. "Kita telah dipermalukan," katanya dengan suara bergetar menahan amarah. "Beberapa dari kalian melarikan diri seperti pengecut. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berlanjut." Salah satu anak buahnya menelan ludah. "Tapi, kami melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pemimpin, itu bukan manusia. Kami semua merasakannya." Sebuah pukulan keras menghantam meja. "Lupakan hal itu," bentak pemimpin mereka. "Tidak peduli apa yang kalian lihat, musuh kita bukan makhluk halus. Musuh kita adalah pengkhianat itu." Semuanya terdiam. Pria itu melanjutkan dengan suara lebih rendah, tetapi tajam. "Kita harus bertindak cepat. Malam ini, kita kumpulkan semua pasukan. Kita akan menyerang desa sebelum mereka punya kesempatan untuk melawan." Salah satu anak buahnya mengangkat tangan. "Tapi, bagaimana jika penjaga itu muncul lagi?" Pemimpin mereka menyeringai. "Kali ini, kita tidak datang tanpa persiapan." Ia menoleh ke arah seorang pria tua yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya keriput tetapi matanya bersinar tajam. "Katakan padaku," ujar pemimpin pemberontak. "Apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan makhluk itu?" Pria tua itu berjalan mendekat. Suaranya serak, tetapi penuh keyakinan. "Tidak ada makhluk yang tak bisa dikalahkan," katanya. "Kalian hanya perlu menggunakan cara yang benar." Lalu, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong kainnya. Sebuah benda kecil berwarna hitam, batu yang mengeluarkan aura kelam, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. "Ini adalah kunci untuk menyingkirkan mereka," ucapnya. "Dengan ini, tidak ada lagi yang bisa melindungi desa itu." Pemimpin pemberontak tersenyum puas. "Bagus, kalau begitu, malam ini kita selesaikan semuanya." Lalu, ia berdiri dan berteriak, "Bersiaplah! Kita akan menghabisi mereka sebelum fajar." Teriakan perang menggema di dalam markas. Mereka akan menyerang. Dan kali ini, tidak ada belas kasihan. Desa dalam kesiapsiagaan. Sementara itu, di desa, suasana semakin tegang. Penduduk mulai menyiapkan pertahanan. Para pria mengumpulkan senjata seadanya. Tombak, panah, dan pisau tradisional.
Perempuan dan anak-anak dibawa ke tempat persembunyian yang lebih aman. Kepala suku berdiri di tengah lapangan desa, memberikan perintah kepada penduduknya. Kita tidak bisa melawan mereka dengan senjata yang lebih kuat, tetapi kita bisa menggunakan sesuatu yang lebih besar dari itu, keberanian dan keyakinan. Simon dan Timo berdiri di samping Kiai Abdullah, yang dia memperhatikan semua yang terjadi. "Kau yakin mereka akan datang malam ini?" tanya Simon. Kiai Abdullah mengangguk. "Aku bisa merasakannya. Dan kali ini, mereka akan datang dengan lebih banyak orang." Timo menggenggam tombaknya dengan erat. "Kalau begitu, kita harus bertahan sekuat tenaga." Malam semakin gelap. Udara semakin dingin. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Mereka datang. Mata Kiai Abdullah menatap ke dalam hutan. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Malam turun dengan cepat, menyelimuti desa dalam kegelapan yang pekat. Hanya obor-obor kecil yang menyala di sepanjang pagar kayu, menerangi wajah-wajah tegang penduduk yang bersiap menghadapi pertarungan terbesar dalam hidup mereka. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat semakin mendekat. Mereka datang. Di balik bayang-bayang pepohonan, puluhan pria bersenjata bergerak dengan cepat, senapan terangkat, mata mereka tajam penuh kebencian. Di antara mereka, berdiri pemimpin pemberontak dengan senyum licik di wajahnya. "Ini akan menjadi malam terakhir bagi mereka," gumamnya. Di sampingnya, pria tua berjubah hitam menggenggam erat batu hitam yang tadi ia tunjukkan. Aura gelap mengelilinginya, membuat udara di sekitar terasa lebih berat. "Kita mulai sekarang," ucapnya dingin. Pemimpin pemberontak mengangkat tangan, memberi isyarat. "Serang!" Puluhan pria bersenjata berlari menerjang desa, menerobos pepohonan terakhir yang menjadi batas antara mereka dan para penduduk. Dor, dor, dor. Suara tembakan menggema di udara. Peluru pertama menghantam pagar kayu desa, memecahkan beberapa bagian, membuat beberapa penduduk yang berjaga mundur ketakutan. Timo berteriak, "Mereka menyerang!" Penduduk yang telah bersiap langsung bertindak. Lelaki-lelaki desa, bersenjatakan tombak dan panah tradisional, berdiri tegap di depan rumah-rumah mereka, siap mempertahankan tanah yang telah mereka diami selama bertahun-tahun. Simon melepaskan anak panah pertamanya. Syaak! Anak panah itu melesat cepat dan mengenai salah satu pemberontak di bahunya. Ia terjatuh sambil menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan itu, Kiai Abdullah Wonda berdiri di antara para penduduk. Ia tidak menggenggam senjata apapun. Senjatanya adalah keyakinan. Mata pemimpin pemberontak menangkap sosoknya, dan ia langsung tersenyum sinis. "Akhirnya kita bertemu lagi, pengkhianat," katanya. Suaranya penuh ejekan. Kiai Abdullah menatapnya tanpa rasa takut. "Kau datang dengan lebih banyak pasukan, tapi kau tetap tidak akan menang." Pemimpin pemberontak menyeringai. "Kau pikir makhluk itu akan melindungimu lagi malam ini?" Ia menoleh ke arah pria tua berjubah hitam di sampingnya. "Mulai sekarang." Pria tua itu mengangkat batu hitam di tangannya, dan mulai berbisik sesuatu dengan suara rendah. Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi lebih berat. Di sekeliling mereka, suara binatang malam yang biasanya bergema di hutan mendadak menghilang. Simon menelan ludah. Apa yang mereka lakukan? Timo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada yang tidak beres. Lalu, langit berubah warna. Awan hitam tebal berkumpul di atas desa. Cahaya bulan yang tadi menyinari malam perlahan-lahan menghilang, seakan ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari batu hitam itu, muncul asap pekat berwarna gelap, menjalar ke tanah, bergerak seperti ular yang melilit bumi. Kepala suku membelalak. Mereka menggunakan sihir. Kiai Abdullah menatap pemandangan itu dengan tajam. Ia bisa merasakan hawa jahat yang menyelimuti udara. "Lindungi desa. Jangan biarkan mereka masuk lebih jauh," serunya kepada para penduduk. Namun sebelum mereka bisa bergerak,
sesuatu terjadi. Asap hitam itu merayap ke dalam desa, menyentuh tanah, dan tiba-tiba, obor-obor yang menyala mulai padam satu persatu. Simon melihat ke sekelilingnya dengan panik. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Timo menggenggam tombaknya lebih erat. Mereka akan menyerang dalam gelap. Di kejauhan, terdengar suara tawa pelan dari pria tua berjubah hitam itu. Tanpa cahaya, tanpa perlindungan, kini kalian hanyalah manusia biasa, bisiknya. Pemimpin pemberontak tersenyum lebar. Habisi mereka. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka sudah memasuki desa. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mustahil terjadi. Langit yang tadi gelap, tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Dari balik awan yang kelam, muncul sebuah sinar terang yang turun perlahan, menerangi desa dalam cahaya yang suci. Dari tengah cahaya itu, sosok berjubah putih muncul kembali. Matanya bersinar tajam, tubuhnya dipenuhi cahaya yang berpendar seperti api suci. Udara yang tadinya berat, mendadak terasa lebih ringan. Pemimpin pemberontak yang tadinya penuh percaya diri kini membelalak ketakutan. Tidak mungkin. Pria tua berjubah hitam mundur selangkah. Matanya menatap dengan ketakutan. Tidak, tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Lalu, suara berat yang mengguncang langit terdengar. Kalian telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilewati. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Asap hitam yang tadi menyelimuti tanah mulai berputar, tersedot ke dalam batu hitam yang digenggam oleh pria tua itu. Batu itu mulai bergetar, seakan tidak mampu menahan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jangan, aku bisa mengendalikan ini. Pria tua itu berteriak panik. Namun terlambat. Batu hitam itu pecah dalam sekejap. Dan dalam satu kedipan mata, asap hitam itu menghilang. Langit kembali cerah. Cahaya bulan bersinar lagi. Para pemberontak yang tadi berani kini berdiri kaku. Tubuh mereka gemetar. Pemimpin mereka menggertakkan giginya. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menoleh ke arah Kiai Abdullah, yang tetap berdiri tegap dengan tenang. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, pemimpin pemberontak itu merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Ia mundur selangkah, lalu berteriak, "Kita harus pergi dari sini." Tanpa menunggu perintah kedua, para pemberontak berlari meninggalkan desa, melemparkan senjata mereka ke tanah. Beberapa bahkan tersandung akar pohon, tetapi mereka tetap memaksa diri untuk kabur. Mereka tidak ingin melihat apapun lagi. Pertempuran telah usai. Hening. Desa selamat. Kiai Abdullah Wonda mengangkat wajahnya ke langit, lalu menutup matanya sejenak. Alhamdulillah, bisiknya. Di kejauhan, sosok berjubah putih itu masih berdiri. Namun kali ini, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Kiai Abdullah, lalu perlahan-lahan menghilang, bersama angin yang berhembus lembut. Fajar mulai menyingsing, cahaya keemasan merambat perlahan di cakrawala, menyapu sisa-sisa kegelapan yang semalam menelan desa. Aroma tanah basah masih terasa setelah malam yang penuh keajaiban. Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, masih belum sepenuhnya percaya bahwa mereka selamat. Simon berdiri di tengah lapangan desa, matanya menyapu pemandangan di sekelilingnya. Senjata-senjata yang ditinggalkan para pemberontak berserakan di tanah. Desa yang tadinya hampir dihancurkan kini masih berdiri tegak. Di sampingnya, Timo menyandarkan tombaknya ke tanah, menghela napas panjang. Mereka pergi. Mereka tidak akan kembali. Kiai Abdullah Wonda berdiri di sisi lain desa. Matanya menatap ke arah hutan di mana sosok berjubah putih terakhir kali menghilang. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Kepala suku melangkah mendekatinya. Wajahnya penuh kebijaksanaan yang dalam. Kau telah menyelamatkan desa ini. Kiai Abdullah menggeleng pelan. Bukan aku. Ini semua karena kehendak Allah. Kepala suku tersenyum tipis. Mungkin begitu.
Tapi kau adalah bagian dari kehendak itu. Penduduk desa mulai berkumpul. Sebagian dari mereka membawa air dan makanan untuk para pria yang semalaman berjaga. Beberapa anak kecil menatap Kiai Abdullah dengan tatapan penuh kekaguman. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ia menoleh ke arah kepala suku. Aku harus pergi. Perjalanan menuju pencarian jawaban. Simon yang mendengar ucapan itu langsung menoleh. Apa? Kau ingin pergi? Timo juga tampak terkejut. Kau baru saja menyelamatkan tempat ini, dan sekarang kau ingin meninggalkannya. Kiai Abdullah menatap mereka dengan tatapan yang tenang. Apa yang terjadi malam tadi bukan hanya tentang pertempuran. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini, dan aku harus mencarinya. Kepala suku menatapnya dalam-dalam. Kau ingin mencari sosok itu? Kiai Abdullah mengangguk. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu siapa yang selama ini melindungi tanah ini, dan mengapa aku bagian dari semua ini. Simon dan Timo saling bertatapan. Kalau begitu, kami ikut, kata Simon akhirnya. Kiai Abdullah menatapnya. Tidak, ini adalah jalanku. Timo menggeleng. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Namun, kepala suku mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Ia menatap Kiai Abdullah dengan sorot mata yang mengandung pemahaman mendalam. Kau tahu bahwa jalan ini bukan untuk orang biasa, katanya. Kiai Abdullah mengangguk. Aku tahu. Kepala suku menghela napas panjang, lalu menepuk bahunya. Kalau begitu, pergilah, dan temukan kebenaran yang kau cari. Simon dan Timo tampak kecewa, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan perjalanan untuk mereka. Matahari mulai naik lebih tinggi. Tanpa banyak kata lagi, Kiai Abdullah Wonda mengambil langkahnya, meninggalkan desa yang telah ia selamatkan, menuju ke arah yang belum ia ketahui, mencari jawaban yang telah lama menantinya. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar dari dalam hutan. Langkahnya mantap, keyakinannya teguh. Dan dengan itu, kisahnya belum benar-benar berakhir.